Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Dr. Hajah Darmiani MPD dan Ibu Iva Nurmawanti MPD, singkatnya teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Agar lebih barokahnya acara diskusi kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami, yaitu fase atau tahap dan tugas perkembangan peserta didik, di mana anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Sakila Apriliana, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Widya Oktaviani pemateri kedua, Tita Juwita pemateri ketiga, Titin Hermilasari pemateri keempat, Sulistiana Sapitri pemateri kelima, dan yang terakhir Rian Hidayatullah sebagai pemateri keenam. Baik, saya langsung saja pada materi saya, yaitu pengertian fase atau tugas perkembangan peserta didik. Apa sih itu peserta didik? Nah, peserta didik itu adalah semua individu yang berada dalam proses pembelajaran, baik itu laki-laki maupun perempuan. Misalnya dalam suatu kelas atau ruangan ada peserta didik dan pendidik. Nah, peserta didik inilah yang akan memperoleh ilmu pengetahuan dari pendidik. Nah, yang mendapatkan ilmu pengetahuan inilah yang dinamakan dengan peserta didik, atau lebih sering kita kenal dengan siswa atau siswi. Nah, selanjutnya adalah perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini adalah perubahan yang terjadi pada peserta didik yang mengacu kepada karakteristik yang khas dari gejala fisik dan psikis yang ke arah yang lebih maju dan berkesinambungan, yang berasal dari kematangan belajar yang terjadi pada peserta didik. Adapun yang terakhir itu ada fase atau tugas perkembangan peserta didik. Nah, suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dari kehidupan individu yang jika tugas tersebut diselesaikan atau berhasil diselesaikan, maka akan memunculkan rasa bahagia pada diri individu dan akan mempermudah individu tersebut dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Namun sebaliknya, jika tugas tersebut gagal dilaksanakan, maka akan memunculkan rasa ketidakbahagiaan dalam diri individu yang ini akan menghambatnya atau menyulitkan individu ini untuk menyelesaikan tugas selanjutnya. Misalnya atau contoh, dalam suatu kelas ini kita memberikan latihan pada murid atau siswa. Jika siswa tersebut mampu menyelesaikan soal-soal tersebut dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan muncul rasa bahagia dalam diri siswa tersebut dan akan memudahkan siswa ini dalam menjalankan atau mengerjakan tugas selanjutnya. Sebaliknya, jika siswa ini gagal atau tidak mendapatkan nilai yang memuaskan, misalnya dapat nilai 40, 50, maka akan ada rasa ketidakbahagiaan dalam siswa tersebut, lalu menghambat mereka dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Baik, hanya itu dari materi diri saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada pemateri kedua, yaitu Saudari Widya Oktaviani. Kepada Saudari Widya Oktaviani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan materi yang kedua. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani. Saya di sini akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu mengenai tugas perkembangan peserta didik SD menurut Havik Hatch. Tugas perkembangan yang pertama yaitu ada belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Pada periode ini, anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Nah, karena penggunaan otot-otot itulah pertumbuhan otot pada anak tersebut berlangsung dengan cepat. Dengan itu pula, kebutuhan untuk melakukan aktivitas dan bermain sangatlah tinggi. Biasanya, anak laki-laki itu aktivitasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, baik laki-laki maupun perempuan itu senang bermain dalam berkelompok. Makin tinggi kelas anak, makin jelas ciri khas permainan mereka. Dalam hal ini, contohnya itu ada anak yang misalnya masih di kelas awal atau di kelas 7 SD melakukan atau memainkan sebuah permainan yang dimana aturan dari permainan tersebut itu mulanya sangatlah sederhana.
Jika anak tersebut sudah naik kelas atau usia mereka sudah bertambah, maka aturan-aturan yang dibuat dalam permainan yang tadinya sangatlah sederhana menjadi lebih rumit. Nah, seperti itu. Jadi lalu ada hubungan tugas perkembangan ini dengan sekolah, yaitu bahwa sekolah berkewajiban untuk membantu anak tersebut mencapai tugas perkembangan ini secara optimal. Untuk mencapai keoptimalan tersebut, pendidik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, merencanakan dengan serius pemberian kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas fisik atau bermain. Yang kedua yaitu dalam belajar membatasi gerakan-gerakan anak secara ketat tidaklah pantas dibandingkan dengan tuntutan tugas perkembangan mereka. Jadi kita sebagai pendidik nantinya itu tidak boleh membatasi gerakan-gerakan anak tersebut. Yang harus kita lakukan adalah mengawasi agar anak tersebut tidaklah melewati batas permainan yang dimana hal tersebut dapat mencelakai diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada tugas perkembangan anak yang kedua, yaitu mengembangkan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Maksudnya di sini itu ialah bahwa anak tersebut sudah mampu untuk melakukan kebiasaan yang terkait dengan kebersihan, kesehatan, serta dapat menjaga keselamatan dirinya dan lingkungannya, atau dapat mengetahui akibat apa yang didapatkannya jika anak tersebut bertingkah laku yang dapat membahayakan dirinya dan lingkungannya. Pada tahap perkembangan ini, anak tersebut sudah dapat menjaga kebersihan, entah itu kebersihan dirinya sendiri atau dengan lingkungannya. Misalkan sebelumnya anak tersebut belum mampu atau belum bisa atau belum membiasakan diri untuk membersihkan kamarnya sendiri. Nah, pada umur ini itu anak tersebut sudah mampu atau sudah bisa untuk membersihkan kamarnya sendiri. Lalu anak di sini itu sudah mampu untuk menjaga kesehatannya. Namun tentunya secara sederhana, seperti memakan makanan seimbang, atau bisa juga yang tadinya tidak menyukai sayuran dan tidak memakannya. Nah, pada usia ini anak tersebut sudah tahu bahwa sayuran itu sangat penting dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh, jadi harus dikonsumsi. Juga seperti minum vitamin dan minum obat jika sakit. Selanjutnya ada tugas perkembangan anak yang ketiga, yaitu belajar bergaul dengan teman sebayanya. Pada tahap perkembangan ini, anak usia sekolah dasar haruslah sudah mampu untuk berteman atau bergaul dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar rumahnya yang tentunya sebaya dengan dirinya. Kemudian tugas perkembangan anak usia sekolah dasar yang keempat, yaitu belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Pada usia 9-10 tahun, anak sudah mulai menyadari peranannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalkan anak laki-laki yang menunjukkan ketertarikannya terhadap sesuatu yang sesuai dengan jenis kelamin mereka, seperti sepak bola, atau yang sering saya lihat ketertarikan anak laki-laki dengan robot atau dengan dinosaurus, atau bisa juga mobil-mobilan atau bisa juga bermain gangsing dan lain sebagainya. Kemudian ada juga anak perempuan yang tentunya menyukai atau tertarik dengan sesuatu yang sesuai dengan jenis kelamin mereka, seperti misalnya boneka, bermain masak-masakan, berdandan karena melihat ibu mereka berdandan, serta bermain bola bekel dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tugas perkembangan yang kelima, yaitu belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Pada usia ini, yaitu usia 6-12 tahun, perkembangan kognitif dan biologis anak sudah matang untuk bersekolah. Mereka sudah mampu untuk mengenali simbol-simbol sederhana. Maka dari itu, anak usia sekolah dasar sudah harus mampu untuk membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian tugas perkembangan anak usia sekolah dasar yang keenam, yaitu belajar memperoleh kebebasan yang bersikap pribadi atau bersikap mandiri. Pada fase atau tahap perkembangan ini, anak sudah mampu untuk mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri. Misalkan mengambil keputusan dengan siapa yang ingin bermain, atau saat dihadapkan dengan pilihan, anak tersebut dapat mengambil keputusannya sendiri. Selanjutnya, tugas perkembangan yang ketujuh, yaitu pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Pada fase perkembangan ini, anak hendaknya dapat mentaati peraturan, menerima tanggung jawab, dan mengakui adanya perbedaan antara dirinya dan orang lain. Pada saat diberi tanggung jawab, ia dapat melakukannya.
terdapatnya peraturan pada lingkungan sekolah maupun keluarga, ia sudah harus dapat mentaati aturan tersebut. Dan jika anak usia ini menemukan, melihat atau menjumpai ada anak atau orang lain yang berbeda dengan dirinya sendiri, ia dapat menyayangi, mengasihi, dan menghormati orang lain tersebut terlepas dari perbedaan yang ada. Lalu tugas perkembangan anak usia 6-12 tahun yang terakhir yaitu mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Di sini anak sudah harus mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah, harus belajar mematuhi aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbangkan antara keinginannya untuk melakukan kebebasan dengan kepatuhan terhadap kekuasaan orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya. Di sini bukan berarti anak tersebut tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, melainkan di sini anak tersebut tahu apa yang harus dilakukan jika ada orang tua, guru, maupun orang-orang dewasa lainnya. Anak hendaknya menghormati orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Contohnya, misalkan ada dalam lingkungan sekolah, seorang anak sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar, yang pada saat itu guru sedang menjelaskan materinya. Nah, di sini anak sudah tahu posisinya itu adalah sebagai penerima atau murid yang sedang menerima pembelajaran. Jadi ia harus menghormati guru yang sedang mengajar dengan cara memperhatikan penjelasan guru itu baik-baik tanpa berdiskusi jika bukan diperintahkan untuk berdiskusi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Widya Oktaviani yang telah menjelaskan materi tentang tugas perkembangan peserta didik menurut Happy Jurs. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi ketiga, yaitu kepada Saudari Tita Juwita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Tita Juwita. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang tugas perkembangan anak usia sekolah dasar menurut kajian psikologi. Menurut kajian psikologi, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi yang pertama, perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif ini, tugas perkembangannya meliputi A. Pengurutan. Peserta didik mampu untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, kita bisa berikan anak mainan seperti balok yang berukuran berbeda-beda. Dan di situ anak harus mampu menyusun dan mengurutkan balok tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil ataupun sebaliknya. Yang kedua, klasifikasi. Peserta didik mampu untuk memberi nama dan mengidentifikasikan benda. Anak pada tahap ini tidak memiliki keterbatasan untuk berlogika, karena pada usia sekolah dasar, anak paling suka berhayal dan berimajinasi, serta mempunyai keingintahuan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, decentering. Peserta didik mampu mempertimbangkan beberapa aspek memecahkan masalah. Nah, misalnya anak diberikan masalah seperti diberi 2 gelas yang berbeda. Gelas satu kecil tetapi lebar dengan isi air sedikit dibandingkan dengan gelas tinggi ramping dengan isi air lebih banyak. Di sini seorang anak akan mempertimbangkannya dari segi bentuk dan isinya. Kemudian yang keempat, reversibility. Pada tahap ini, anak sudah mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah dan kembali ke tempat awal. Contohnya, anak akan cepat menentukan bahwa hasil 4 ditambah 4 hasilnya 8, sedangkan 8 dikurang 4 hasilnya 4 atau sama seperti jumlah awalnya. Jadi pada tahap ini, anak sudah memahami apa saja benda yang dapat diubah. Kemudian yang kelima, konservasi. Anak dapat memahami atau mengerti bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda tidak berhubungan dengan tampilan dari objek atau benda tersebut. Contohnya, anak diberi botol minuman yang seukuran dan isinya sama banyak. Nah, di sini mereka akan mengetahui apabila air yang berada di dalam botol tersebut dituangkan ke dalam gelas, maka akan sama banyaknya.
Kemudian yang kelima, penghilangan sifat egosentris. Penghilangan sifat egosentris yaitu suatu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Misalnya, si A menyimpan boneka dalam kotak, lalu meninggalkan kamar. Kemudian si B masuk ke dalam kamar si A dan memindahkan boneka tersebut ke dalam laci. Nah, setelah itu si A kembali ke kamarnya. Kemudian si C atau anak pada tahap ini akan mengatakan bahwa si A akan menganggap boneka itu ada di dalam kotak, padahal si C mengetahui bahwa boneka itu sudah dipindahkan ke laci oleh si B. Selanjutnya, perkembangan yang kedua yaitu perkembangan moral. Pada usia 6-9 tahun, peserta didik menempati posisi apa untungnya buat saya. Mereka akan melakukan apa yang diminatinya. Anak usia 6-9 tahun ini kurang menunjukkan perhatian pada orang lain, tapi hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri. Seperti kamu garuk punggungku, maka akan kugaruk juga punggungmu. Semua tindakan dilakukan untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri saja. Kemudian pada usia 9-12 tahun, peserta didik memasuki masyarakat dan peran sosial. Anak mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain, karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka akan menjadi seorang anak baik untuk memenuhi harapan tersebut, karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, perkembangan mental, emosional, dan sosial. Tugas perkembangannya yaitu yang pertama, melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga pada prestasi dan kemampuan mereka. Anak akan bangga dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, anak-anak yang didorong dan dipuji oleh orang tua dan guru akan mengembangkan perasaan kompetensi dan kepercayaan keterampilan mereka. Mereka akan percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya jika didorong atau dipuji oleh orang tua dan guru. Sedangkan mereka yang menerima sedikit atau tidak ada dorongan dari orang tua dan guru akan meragukan kemampuan mereka untuk berhasil. Kemudian yang keempat, perkembangan psikomotor. Perkembangan psikomotor anak usia sekolah dasar pada perkembangannya mencakup yang pertama, mampu melompat dan menari. Kemudian peserta didik menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan. Maksudnya peserta didik mampu atau sudah bisa menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan. Kemudian peserta didik dapat menghitung jari-jarinya. Selanjutnya, peserta didik mampu mendengar dan mengulang hal-hal penting dan mampu bercerita. Selanjutnya, peserta didik mempunyai minat terhadap kata-kata baru beserta artinya. Selanjutnya, peserta didik memprotes bila dilarang apa yang menjadi keinginannya. Kemudian, peserta didik mampu membedakan besar dan kecil. Ketangkasan peserta didik meningkat. Peserta didik bisa bermain sepeda. Selanjutnya, peserta didik mengetahui kanan dan kiri, bertindak menentang dan tidak sopan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menguraikan objek-objek dengan gambar. Dengan mengetahui tugas perkembangan anak usia sekolah dasar di atas, maka peran orang tua sangat dibutuhkan. Pengasuhan ayah dan ibu dibutuhkan agar anak tumbuh seimbang, maksimal, dan sempurna, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara otak kiri dan kanan si anak. Oleh sebab itu, dalam usia ini, orang tua dituntut menjadi moderator. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tita Juwita yang telah memaparkan materi tentang tugas perkembangan peserta didik menurut psikolog. Selanjutnya kita berlanjut pada materi keempat yang disampaikan oleh Saudari Titin Hermilasari. Kepada Saudari Titin Hermilasari, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator.
Perkenalkan, saya Titin Hermilasari akan menjelaskan materi ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang dapat membedakan dalam diri tiap individu. Sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan luar biasa dan telah terbukti dari berbagai penemuan yang dilakukan manusia itu sendiri dan manfaatnya bagi manusia lainnya. Kecerdasan sangat dipengaruhi oleh gen dari orang tua. Bukan hanya gen, termasuk yang mempengaruhi adalah kesempatan dan peluang bagi individu atau peserta didik untuk mampu atau mendapat kesempatan dan peluang untuk menampilkan potensinya. Misalnya, tempat bersekolah, melakukan sosialisasi, kesempatan untuk mengekspresikan kapasitasnya, dan adanya kesempatan untuk tampil. Kecerdasan tidak melulu hanya bicara mengenai kecerdasan yang berhubungan dengan intelijensi semata. Tetapi ada banyak kecerdasan dalam diri tiap individu. Yang diperlukan adalah kepekaan untuk mengenali kecerdasan tersebut, dan di sini peran keluarga, lingkungan untuk memberi tempat serta kesempatan sehingga kecerdasan tersebut dapat dioptimalkan. Kemudian yang kedua adalah bakat khusus. Pada dasarnya setiap orang mempunyai bakat tertentu. Dua anak bisa sama-sama mempunyai bakat melukis, tetapi yang satu lebih menonjol dari yang lain. Bahkan saudara sekandung dalam satu keluarga mempunyai bakat yang berbeda-beda. Tiap anak memiliki bakat khususnya dan dengan kapasitas yang berbeda. Perlu ditekankan bahwa setiap anak mempunyai bakat tertentu, hanya berbeda dalam jenis dan derajatnya. Yang dimaksud dengan anak berbakat ialah yang mempunyai bakat-bakat dalam derajat tinggi dan bakat-bakat yang unggul. Ada anak yang berbakat intelektual umum, biasanya mereka mempunyai taraf intelijensi yang tinggi dan menunjukkan prestasi sekolah yang menonjol. Ada pula yang mempunyai bakat akademis khusus, misalnya dalam matematika atau dalam bahasa. Sedangkan dalam mata pelajaran lainnya, belum tentu mereka menonjol. Ada anak yang intelijensinya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi unggul dalam kemampuan berpikir kreatif, produktif. Ada pula anak yang bakatnya dalam bidang olahraga, atau dalam satu bidang seni seperti melukis atau musik. Ada anak yang di sekolah tidak termasuk siswa yang pandai, tetapi menonjol dalam keterampilan teknik. Kita juga mengenal anak-anak yang oleh teman-temannya atau oleh guru selalu dipilih menjadi pemimpin, karena mereka berbakat dalam bidang psikososial. Dapat disimpulkan, bakat khusus adalah suatu kapasitas yang dimiliki anak, karena setiap anak sebagai peserta didik memiliki bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka bakat khususnya juga berbeda dalam diri setiap anak. Kemudian yang ketiga, keterkaitan kecerdasan, bakat, prestasi. Setelah membahas mengenai kecerdasan, maka bakat merupakan salah satu indikator yang memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Untuk mengoptimalkannya diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan untuk motivasi internal maupun eksternal, agar bakat itu dapat terwujud seoptimal mungkin. Misalnya, seseorang mempunyai bakat menggambar. Jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan dan diperlengkapi dengan media untuk menggambar, ada kemungkinan bakat tersebut tidak akan ditampilkan optimal. Orang tua sebagai pendidik yang utama perlu menyadari bahwa putra-putrinya mempunyai bakat menggambar dan mengusahakan agar mendapat peluang, kesempatan, dan pengalaman yang sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya. Dan anak itu juga menunjukkan minat yang sungguh-sungguh untuk mengikuti pendidikan menggambar. Maka akan dapat mencapai prestasi yang unggul, bahkan dapat menjadi pelukis terkenal. Sebaliknya, seorang anak yang mendapat pendidikan menggambar dengan baik, namun tidak memiliki bakat menggambar, maka tidak akan pernah mencapai prestasi unggul untuk bidang tersebut. Dalam kehidupan di sekolah, sering tampak bahwa seseorang yang bakat olahraga, umumnya prestasi mata pelajaran lainnya juga baik. Tetapi sebaliknya, dapat terjadi prestasi semua pelajarannya tidak baik. Keunggulan dalam salah satu bidang, apakah bidang sastra,
Matematika atau seni merupakan hasil interaksi dari bakat yang dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan yang menunjang termasuk minat dan dorongan pribadi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada kesehatan dan nutrisi. Faktor eksternal yang mungkin terjadi yaitu saat kehamilan ibu mengalami keracunan makanan, terkena penyakit berbahaya yang menyebabkan janin mengalami gangguan, atau mengalami kecelakaan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehamilan dan pertumbuhan perkembangan janin. Kita mengetahui bahwa pengaruh nutrisi dan stimulis yang diberikan dari luar juga berpengaruh. Artinya, selama kehamilan, asupan makanan dan perawatan selama ibu hamil sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janinnya. Selain adanya nutrisi, ketenangan dalam masa hamil sangat diperlukan. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak diperlukan karena dapat berdampak terhadap perkembangan janin. Dapat dipastikan masa kehamilan diharapkan setiap ibu hamil harusnya tenang. Salah satu dari faktor eksternal lainnya adalah pola asuh dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua, seperti perbedaan dalam penerapan pola asuh dalam membesarkan dan mendidik anak. Pola asuh yang diberikan kepada anak dalam usia sekolah tentunya tidak bisa disamakan dengan remaja. Bagaimanapun, pemahaman mereka berbeda dalam penerapan pengasuhan. Namun, untuk hal yang mendasar bisa sama, seperti penerapan disiplin sejak dini sehingga menjadi pola kebiasaan yang nantinya membentuk karakternya. Kemudian yang kedua, peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anggota keluarga. Apakah keluarga memberikan perhatian, kasih sayang, tanggung jawab yang menjadi kewajiban dalam membesarkan anak-anaknya? Tentunya tidak semua melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara utuh terhadap anak-anaknya. Karena ada orang tua justru tidak memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya karena dipicu oleh banyak faktor. Karena keluarga memiliki fungsi ekonomi, pendidikan, biologis, perlindungan, tempat bersosialisasi, religius, serta fungsi rekreatif. Aktivitas kehidupan yang terjadi di dalam keluarga merupakan gambaran kecil dari kehidupan yang akan berpengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Kemudian yang ketiga ialah faktor lingkungan. Sekolah sebagai faktor lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan peserta didik, seperti relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, relasi orang tua dan guru. Tersediakah wadah yang memberikan peluang bagi guru-guru maupun orang tua dan siswa untuk melakukan aktivitas bersama. Ini memang tidak mudah dilakukan tetapi dapat dikondisikan sesuai kebutuhan. Termasuk aktivitas ekstrakurikuler juga dapat sebagai salah satu wadah bagi siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas dirinya. Faktor lingkungan eksternal berpengaruh dan berkontribusi terhadap perkembangan kehidupan setiap individu. Pada saat ada individu yang memberikan penguatan dan menjelaskan dengan tepat dengan cara yang tepat dapat merubah perilaku maupun sikap dalam menghadapi kehidupan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Titin Hermilasari yang telah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya, pemateri kelima yang akan dipaparkan oleh Saudari Sulistiana Sapitri. Kepada Saudari Sulistiana Sapitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulistiana Sapitri. Saya di sini selaku pemateri keempat akan menjelaskan tentang mengapa sih guru perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi mempelajari berbagai pertumbuhan dan perkembangan anak sangat membantu keberhasilan proses pengajaran karena dengan memahami berbagai faktor yang merupakan kondisi awal anak akan menjadi alat bantu yang penting bagi penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman tersebut diharapkan setiap pengajar akan dapat melayani
anak atau peserta didik secara tepat sesuai dengan kondisi yang mereka miliki. Berbagai macam kegiatan dalam proses pendidikan yang memerlukan pemahaman terhadap peserta didik diantaranya adalah perencanaan pendidikan, kemudian pemilihan alat dan sumber belajar, kemudian pemilihan materi, interaksi belajar mengajar, dan layanan bimbingan, penyuluhan, dan berbagai faktor yang lain. Dalam situasi pengajaran atau dalam proses belajar mengajar, guru adalah figur sentral yang kuat dan berwibawa, tetapi juga harus selalu dapat menunjukkan sikap bersahabat dengan anak atau peserta didik. Guru adalah pengambil keputusan yang dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam berbagai situasi dan untuk kepentingan pendidikan. Pemahaman tentang kemampuan awal, cara belajar anak, serta kepribadian anak secara menyeluruh juga akan dapat dipakai untuk landasan dalam pengambilan keputusan dalam proses belajar mengajar yang menyangkut pemberian materi perbaikan atau pengayaan, kemudian kenaikan kelas, penempatan anak sesuai dengan kemampuannya, dan sebagainya. Jadi, dengan mencermati begitu sentralnya masalah pemahaman peserta didik dalam keseluruhan proses pendidikan tersebut, nampaknya tidak ada pilihan lain bagi pengajar untuk berusaha semaksimal mungkin memahami berbagai perbedaan yang ada pada anak didik untuk kemudian menghubungkan berbagai perbedaan tersebut dengan pelayanan yang harus diberikan. Apapun hambatan yang dialami di lapangan dan bagaimanapun sulitnya memahami setiap individu siswanya, merupakan tugas guru sebagai tenaga pengajar untuk terus melakukan usaha agar proses pengajaran dapat membuahkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu masa perkembangan yang sangat cepat. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh spesies lain. Perubahan fisik misalnya pada tahun pertama lebih cepat daripada tahun-tahun berikutnya. Hal yang sama terjadi juga pada perubahan yang menyangkut interaksi sosial, perolehan dan penggunaan bahasa, kemampuan mengingat, serta fungsi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh yang lama. Alasan lainnya mengapa mempelajari anak ialah bahwa peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun awal menunjukkan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa-masa berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu proses yang kompleks. Seorang peneliti berpendapat bahwa mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat masih sederhana akan sangat berguna. Misalnya adalah bahwa kebanyakan orang dapat membuat kalimat yang panjang dan dapat dimengerti oleh orang lain. Manusia mampu berkomunikasi dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks karena bahasa yang dipergunakan mengikuti aturan-aturan tertentu. Tetapi menentukan apa aturan itu dan bagaimana menggunakan adalah sulit. Selanjutnya yaitu yang keempat, nilai yang diterapkan. Penelitian tentang tahap awal perkembangan sosial yang secara relevan berkaitan dengan orang tua, tentang perannya dalam kehidupan sehari-hari, percobaan tentang strategi pemecahan masalah pada anak akan memberikan informasi berharga mengenai metode pengajaran yang baik. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk yang mengagumkan dan penuh teka-teki serta menarik untuk dikaji. Kemudahan anak umur 2 tahun untuk mempelajari bahasa ibunya dan kreativitas anak untuk bermain dengan temannya merupakan dua hal yang merupakan karakteristik anak yang sedang berkembang. Misalnya, banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak yang merupakan misteri dan menarik.
Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. Mempelajari perkembangan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Misalnya, akan diketahui pada umur berapa peserta didik mulai berbicara dan mulai mampu berpikir abstrak. Atau akan diketahui pula pada umur berapa peserta didik tertentu akan memperoleh keterampilan perilaku dan emosi khusus. Yang kedua, yaitu pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik. Yang ketiga, yaitu pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Guru mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Dalam keseluruhan proses pendidikan, guru merupakan faktor yang bertugas sebagai pendidik. Guru juga bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan setidaknya proses belajar, dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar. Di samping menguasai materi yang disampaikan, dengan kata lain, guru harus menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya bagi peserta didik. Inilah yang tergolong kategori peran guru sebagai pengajar. Kemudian di samping itu, peran sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai pembimbing. Artinya, memberikan bantuan kepada setiap individu untuk mencapai pemahaman dan pengembangan atau pengarahan dari yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah. Karena itulah kita harus memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Sulistiana Sapitri yang telah menyampaikan materi mengapa guru perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Baik, kita lanjut pada materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Rian Hidayatullah tentang manfaat materi ini dipelajari setelah menjadi guru. Wah, baik, langsung saja kepada Saudara Rian Hidayatullah, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah. Di sini saya akan menyampaikan apa saja manfaat materi ini dipelajari ketika telah menjadi guru atau pendidik. Setelah mendengar atau memahami penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, maka mempelajari perkembangan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghadapi anak didik dengan benar dalam membentuk tingkah laku yang benar. Guru yang mempelajari psikologi perkembangan menyadari bahwa anak yang dihadapinya adalah sedang dalam proses perkembangan. Contohnya, wajarlah anak melakukan kesalahan dalam tingkah laku karena kekurangan tahuan dan kekurang mampuannya. Dan yang kedua, dapat terhindar dari pemahaman yang salah tentang anak, khususnya tentang keragaman yang mempengaruhi kemampuan dalam belajar. Ada anak yang cepat dan ada anak yang lambat perkembangan kemampuannya. Sebagai contoh, memperlakukan anak di dalam kelas tidaklah sama, karena pada prinsipnya akan kita jumpai paling tidak 3 kelompok anak taraf kemampuannya yang berbeda, yaitu anak yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.
Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Seorang guru atau pendidik harus memainkan peran yang berbeda di sekolah. Tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Bimbingan adalah jenis bantuan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang diperlukan untuk siswa pada tingkat usia yang berbeda-beda. Yang keempat, mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru harus melakukan 2 kegiatan penting di dalam kelas, seperti mengajar dan mengevaluasi. Kegiatan evaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknik evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rian Hidayatullah yang telah memaparkan manfaat materi ini dipelajari ketika telah menjadi guru. Itu adalah materi terakhir dari makalah kami. Selanjutnya adapun kesimpulan dari materi kami yaitu tingkat kematangan fisik dan mental setiap individu berbeda-beda dalam pencapaiannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Setiap individu akan mengalami perkembangan dalam hidupnya. Pada kasus perkembangan peserta didik sekolah dasar, anak sekolah dasar memiliki perkembangan secara fisik, kognitif, sosio-emosional, bahasa, dan moral keagamaan yang berbeda-beda dalam cara dan waktu pencapaiannya. Setiap anak memiliki aspek yang berbeda-beda, sehingga setiap anak tidak boleh dipaksakan untuk memiliki aspek yang sama dengan anak lainnya. Baik, hanya itu materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.